Share screen-nya. Tapi dokter lihat dok. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan, sebenarnya bukan menjelaskan lagi, cuman akan mereview, karena sebenarnya histologi sistem endokrin itu sudah kalian dapatkan waktu kalian biomedik. Jadi ini cuma refreshing saja untuk ilmu yang kamu sudah dapatkan kemarin. Oke. Nah, diingatkan lagi, jadi kelenjar endokrin itu adalah suatu kelenjar yang mana dia sekresinya itu adalah berupa hormon. Nah, hormon ini dia akan bekerja kepada satu organ target. Jadi dia sistemnya kayak Gojek kayak sekarang, GoFood. Jadi nanti ada kebutuhan, ada message bilang jadi baru ada hormon itu, baru hormon itu terkirim dan kemudian dia akan langsung menuju ke target organ atau organ yang memesan. Nah, hormon ini bisa bersifat merangsang ataupun dia bisa bersifat menghambat. Nah, ini adalah organ-organ endokrin yang ada hipotalamus, hipofise, tiroid, paratiroid. Di sini ada adrenal, ada pankreas dan lain-lain. Nah, ini tadi sekedar ilustrasi di mana hormon itu, ini hormon baru keluar kalau sudah ada kebutuhan. Dan hormon itu akan bekerja langsung ke organ target. Jadi dia tidak akan mempengaruhi organ lain kalau bukan menjadi organ target daripada hormon tersebut. Dan begitu hormon keluar, memang harus kita harapkan ada efek dari hormon yang dikeluarkan. Jadi ini dari kimiawi daripada hormon, jadi ada yang berupa steroid, ada yang polipeptida, dan ada yang berupa asam amino. Endokrin sendiri kita bagi atas 3, ada yang endokrin murni, ada endokrin tidak murni, dan ada endokrin sementara. Nah, ini yang pertama adalah hipofise. Jadi hipofise ini merupakan salah satu organ endokrin yang terpenting juga. Jadi saya langsung saja ke sini. Jadi hipofise itu berdasarkan tadi embriologinya, kalian baca lagi nanti sudah dijelaskan waktu kemarin. Jadi ada adenohipofise dan ada neurohipofise. Adenohipofise sendiri itu ada 3 parts. Yang pertama adalah tuberalis, yang kedua adalah distalis, dan yang ketiga adalah intermediate. Terus kemudian ada pars nervosa dan tangkai neural atau infundibulum yang termasuk daripada neurohipofise. Jadi ini ya. Jadi hipofise yang adenohipofise ini yang coklat muda dan yang coklat tua ini adalah neurohipofise. Bagian paling besar daripada neurohipofise itu pars nervosa, dan bagian yang menghubungkan hipofise ke hipotalamus ini adalah infundibulum atau tangkai neural. Sedangkan bagian paling besar daripada adeno ini adalah pars distalis. Ini intermedia adalah bagian yang mengelilingi nervosa, dan ada tuberalis bagian yang mengelilingi infundibulum. Ini adalah mikroskopiknya. Kalian nanti coba lihat lagi praktikum yang kemarin waktu biomedik.
yang penting sel-sel. Jadi kalau kita belajar endokrin, kita akan belajar banyak sel. Kenapa? Karena tiap hormon dihasilkan oleh sel-sel yang bergranula pada organ endokrin. Nah, sel-sel ini yang paling banyak adalah terdapat di pars distalis ya. Jadi sel-sel pada pars distalis ini kita bedakan berdasarkan afinitasnya terhadap pewarnaan. Jadi ada sel kromofil, merupakan sel yang bagus afinitasnya terhadap pewarnaan, dan ada sel kromofob yang merupakan sel yang tidak bagus afinitasnya terhadap pewarnaan. Kromofil sendiri kita bagi ada asidofilik dan ada yang basofilik. Asidofilik itu biasanya warnanya merah. Kalau basofilik itu biasanya warnanya ungu biru atau dia biasanya lebih agak lebih biru ungu kayak begitu. Nah, ini contohnya. Jadi asidofilik ini yang merah, sedangkan basofil ini yang ungu. Ya, kelihatan ya. Jadi kalau kita membedakan antara asidofilik dan basofilik, itu kita bedakan berdasarkan pewarnaannya. Nah, untuk kromofil asidofilik sendiri, saya langsung saja ke sini. Ya, sel asidofilik kromofil sendiri itu ada dua macam sel, ada somatotrop dan ada mamotrop. Nah, sel somatotrop ini akan menghasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Jadi ini hormon yang bekerja memang untuk pertumbuhan, misalnya pertumbuhan tulang panjang, sel otot, dan yang lain-lain. Sedangkan sel mamotrop ini akan menghasilkan hormon prolaktin. Hormon ini akan berhubungan dengan pengeluaran ASI ya, pengeluaran ASI pada ibu yang menyusui. Sedangkan sel basofilik kromofil itu sel basofilik kromofil itu ada 3 macam, ada tirotrop yang akan menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone, sel gonadotrop yang akan menghasilkan FSH dan LH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone, dan kortikotrop itu yang menghasilkan ACTH. Ini Deva Putri kemana ya, Deva? Deva Putri, kamu kemana, Dek? Ya, kalau tidak izin ya. Oke, untuk pars intermedia sendiri daripada hipofise itu dia sama, jadi ada sel-selnya. Untuk hormonnya sendiri itu akan menghasilkan MSH, yaitu melanin stimulating hormone. Nah, di sini terdapat alpha MSH dan beta MSH. Nah, hormon ini akan merangsang untuk pigmen ya, pigmen warna kulit ya. Jadi dia merangsang untuk melanosit, sel-sel melanosit. Nah, pars tuberalis sama, dia sebenarnya terdiri juga dari sel kromofil asidofilik sama basofilik yang terdapat pada pars distalis. Nah, ke neurohipofise. Jadi neurohipofise itu terdiri dari, tadi ada yang paling besarnya adalah pars nervosa, dan yang kedua adalah rangkai neural atau infundibulum. Sri Wulandari ini off time, kenapa Sri Wulandari? Sri Wulandari ini off time, kenapa, Dek? Oke, kita lanjut. Jadi neurohipofise itu terdiri dari infundibulum, rangkai neural, dan pars nervosa.
Jadi, nah ada dua hormon sebenarnya yang dihasilkan oleh sel-sel yang terdapat pada, bukan dihasilkan ya, jadi hormon ini oksitosin sama ADH merupakan hormon yang tidak dihasilkan langsung oleh bagian neurohipofise, tapi dia merupakan hormon titipan, jadi merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, namun dia disimpan di dalam pars nervosa daripada hipofise. Ada dua macam hormon, yang pertama adalah hormon oksitosin, yang ini merupakan hormon yang akan memberi kontraksi pada uterus pada saat kehamilan, pada saat melahirkan. Dan ada ADH, yaitu hormon antidiuretik hormon, yang merupakan hormon yang akan menjaga keseimbangan air, dia akan menahan cairan di ginjal kalau misalnya memang terdapat kekurangan cairan pada tubuh. Nah, sel yang terdapat pada pars nervosa ini adalah sel pituisit. Nah, sel pituisit ini bukan merupakan sel bergranula, tapi dia merupakan sel neuroglia. Jadi sel ini tidak menghasilkan hormon karena dia berupa sel neuroglia ya, beda dengan sel kromofil yang memang dia penghasil hormon. Jadi ini contohnya. Jadi yang ungu-ungu ini adalah sel pituisit, sedangkan ini adalah serat saraf. Jadi memang pada pars nervosa, karena dia memang memiliki hubungan langsung dengan hipotalamus, dia lebih banyak diisi oleh serat saraf. Beda tadi dengan adenohipofise yang mana lebih banyak sel-selnya, sel-sel bulat-bulat, sehingga dia kelihatan lebih padat, sedangkan pada neurohipofise kalian lihat ini selnya sedikit sekali, ini pun sel pituisit yang ungu-ungu, dan lebih banyak adalah serat saraf. Sehingga kalau pada penampakan mikroskop, untuk neurohipofise dia akan lebih luas kayak begini. Dia lebih pucat karena memang dia lebih banyak serat saraf. Beda dengan yang adenohipofise, ini pas distalis, dia kelihatan lebih padat karena memang dia lebih banyak hormon, lebih banyak sel, sehingga dia kelihatan lebih padat. Jadi ini rekapan daripada hormon yang dihasilkan pada hipofise. Jadi ini ada growth hormone yang akan kerja di muscle dan di bone atau tulang panjang. Ada ACTH yang akan kerja di korteks adrenal, ada TSH yang akan kerja di tiroid, ada FSH dan LH, ini MSH yang dihasilkan di pars intermedia, ada prolaktin, ada oksitosin, dan ada ADH. Oke, sampai sini hipofise ada yang mau ditanyakan, Dek? Muamitul Husna, ada yang mau dia tanyakan? Muamitul Husna? Muamimatul Husna, ini dari tadi nggak ada gambarnya. Kamu live aja deh Muamitul. Ini Mutamimatul Husna, bisa live aja deh. Saya nggak bisa Kak dikasih jadi host atau co-host supaya saya bisa meremove. Nggak bisa ya. Saya tuh terganggu terus terang kalau ada yang nggak nyalain kamera, ada yang ini saya terganggu sekali. Nggak ada Kak ikut anunya di sini hostnya. Nggak ada yang ikut di sini hostnya atau adminnya. Tapi dok, tidak ada hostnya dok. Ada hostnya ya. Bisa kasih tahu nih temanmu Mutamimatul Husna untuk live saja. Saya nggak suka kalau ada yang kalau memang nggak mau ikut keluar aja deh. Saya suka terganggu. Saya lapor aja ke pengelola ya. Kenapa bisa nggak ada hostnya? Ini anu ya. Ada bisa teleponin teman Mutamimatul Husna.
Oke, sekali lagi, kalau yang memang tidak berminat dengan kuliahnya keluar memang nih, Dek. Saya terganggu sekali, terus terang terganggu. Kalian kasih ganggu saya untuk kasih ilmu yang mau, dan kalian juga mengganggu puasaku. Jadi lebih kalian keluar memang. Jadi ini semua yang di sini yakin ya, kalian tidak akan matikan off cam ya. Karena kapan ada satu saja yang off cam, saya leave. Imam, pastikan memang dulu semua. Kalau ini kasih telepon temannya keluar memang. Kapan ada lagi yang off cam, saya leave. Yes, suruh memang dia leave. Sudah Imam? Tapi dok lagi dihubungi dok. Oke, saya lanjut ya. Jadi lain kali kalau ada yang mau ini minta izin saja ya. Jangan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba matikan kameranya. Oke, saya lanjut ke kelenjar tiroid. Jadi tiroid ini dia salah satu juga organ endokrin yang mana seperti kelihatan di ini di PPT dia jadi dia memang punya jaras daripada untuk hormonnya. Jadi seperti ini dia organ tiroidnya itu sendiri dia akan bekerja kalau misalnya terdapat ini. Jadi dari hipotalamus dulu dia kasih keluar namanya TRH, thyroid releasing hormone. Dari TRH kemudian akan bekerja ke hipofise, ke
sel tirotrop untuk menghasilkan tirotropin stimulating hormon. TSH itu kemudian nanti yang kerja ke kelenjar tiroid untuk merangsang sel-sel folikuler pada kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon T3 dan T4. Nah, ini adalah satu suatu jalur untuk bekerjanya hormon tiroid. Nah, saya ke sini aja langsung. Jadi, ini adalah gambaran daripada kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid itu dia berupa folikel seperti ini. Jadi, ini adalah satu folikel, di mana satu folikel ini dikelilingi oleh ini. Yang ungu-ungu ini adalah sel folikuler. Sel folikuler inilah, jadi ini adalah satu folikel dikelilingi oleh ungu-ungu sel folikuler, dan di dalamnya ada koloid, gel koloid yang berwarna pink. Jadi kalau misalnya ada rangsangan TSH atau thyroid stimulating hormone, ini akan bekerja pada folikel ini, pada sel-sel folikuler. Sel-sel folikuler kemudian akan berafiliasi sama koloid sehingga akan menghasilkan hormon tiroid, yaitu tetraiodothyronine sama tiroksin, yaitu T3 T4. Nah, selain sel folikuler di sini, ada juga ini kalian lihat sel yang besar, letaknya di antara folikel. Jadi bukan ikut mengelilingi folikel, tapi dia terletak di antara folikel dan ukurannya lebih besar. Ini kalian lihat perbandingannya, ini sel folikuler, ini sel C atau sel parafolikuler. Dia ukurannya lebih besar. Nah, sel ini tidak ikut serta menghasilkan hormon tiroid, tapi dia menghasilkan hormon sendiri, yaitu hormon kalsitonin. Fungsinya itu adalah mengatur kadar kalsium dalam darah. Ini merupakan pasangan hormon ya, nanti dia akan bekerja sama dengan parahormon yang dihasilkan oleh hormon paratiroid. Nah, ini gambaran koloid-koloid atau folikel-folikel yang terdapat pada organ tiroid. Jadi dia berupa ini ya, berupa folikel-folikel yang isinya gel koloid. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran sel parafolikuler ya. Nah, selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid dia ini kelihatan dia kelenjar yang berada di organ tiroid. Jadi dia biasanya kalau mikroskopiknya akan terikut dengan organ tiroid sendiri. Jadi di sini juga terdapat dua macam sel, yaitu nah ini ada chief cell dan ada oxyphil cell. Nah, untuk membedakan tadi kan kalau misalnya acidofilik sama basofilik kita bedakan berdasarkan warna. Kalau tadi sel C folikuler berdasarkan ukuran dan bentuk, kalau ini oxyphil sama chief cell ini kita bedakan berdasarkan, kalau oxyphil dia lebih suka sendiri, dia tunggal-tunggal, soliter, sedangkan kalau chief cell dia lebih sering bergerombol atau lebih sering berkumpul. Nah, hormon yang dihasilkan di kelenjar paratiroid ini adalah parahormon. Jadi nanti dia sama-sama kalsitonin yang dihasilkan oleh sel C, sama-sama akan mengatur kadar kalsium di dalam darah. Nah, ini oxyphil, dia sendiri lagi tunggal, dan ini adalah chief cell. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Jadi kenapa dibilang suprarenal? Karena memang dia letaknya di atas renal. Jadi ini adalah ginjal. Nah, ini kelenjar adrenalnya atau kelenjar suprarenal. Ini kita bagi, kalau kita slice secara cross-seksional, dia akan kelihatan seperti ini, akan terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah korteks,
Yang di tengah adalah medulanya. Jadi ada korteks, ada medula. Nah, korteksnya sendiri kita bagi atas 3 zona. Yang pertama adalah glomerulosa, yang kedua adalah fasciculata, yang ketiga adalah reticularis. Kemudian ada medula adrenal, ada kapsula yang merupakan pembungkus daripada kelenjar adrenal. Jadi ini adalah kapsulanya. Jadi kapsula merupakan pembungkus daripada kelenjar adrenal. Kemudian ada korteks yang dibagi atas 3 zona. Yang pertama adalah glomerulosa yang letaknya tepat di bawah kapsula. Kemudian ada fasciculata yang tebal dan ada reticularis. Kemudian ada medula adrenal. Nah, glomerulosa sendiri kita bagi, nah ini adalah glomerulosa letaknya tepat di bawah kapsula. Dia merupakan lapisan paling luar yang tepat di bawah kapsula, lapisan paling luar dari korteks. Ini hormon yang dihasilkan di sini adalah hormon aldosteron. Selanjutnya ini adalah tepat di bawah glomerulosa adalah fasciculata. Jadi fasciculata ini adalah lapisan paling tebal yang terdapat pada korteks. Selanjutnya adalah reticularis. Ini reticularis, dia merupakan lapisan paling tipis, letaknya tepat berada di atas medula. Jadi biasanya agak susah membedakan reticularis, tapi begitu kita sudah dapat medula, kita bisa bilang lapisan yang paling di atas sebelum medula ini adalah reticularis. Kemudian medula adrenal. Nah, di sini terdapat sel-sel juga, sel kromafin. Nah, sel inilah yang mengandung menghasilkan katekolamin seperti adrenalin, noradrenalin. Nah, ini adalah hormon yang dihasilkan. Jadi kalau korteksnya, ini ada aldosteron yang dihasilkan oleh zona glomerulosa, ada kortisol dihasilkan fasciculata, dan ada hormon seks estrogen progesteron yang dihasilkan reticularis. Sedangkan medula sendiri menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, jadi pankreas itu merupakan kelenjar eksokrin dan endokrin. Jadi kelenjar eksokrin dan endokrin ini artinya dia selain menghasilkan hormon, dia juga menghasilkan enzim pencernaan. Jadi hormon yang dihasilkan itu adalah kelenjar endokrin, sedangkan enzim pencernaan yang dihasilkan adalah kelenjar eksokrin. Nah, di sini untuk endokrin sendiri yang merupakan struktur penghasil hormon itu adalah struktur pulau Langerhans, yang mana di sini terdiri atas banyak sel, yaitu ada sel alfa. Nah, ini yang penting dari pankreas karena ini merupakan pasangan hormon glukagon sama insulin yang dihasilkan sel alfa sama sel beta. Ini merupakan pasangan hormon yang akan mengatur kadar gula di dalam darah. Dan itu ada sel delta, sel C, sel EC, dan sel PP. Jadi semua menghasilkan hormon ataupun menghasilkan enzim daripada pencernaan. Nah, ini adalah gambaran pankreas, ini adalah asinus pankreasnya, sedangkan yang ini yang pulau Langerhansnya. Nah, disinilah terdapat sel alfa, sel beta, sel yang delta, dan yang lain. Cuma memang agak susah kita bedakan karena bentuk dan ukuran serta warnanya hampir sama antara sel yang lain. Cuman biasanya pada sel alfa itu biasa menempati di bagian perifer daripada pulau Langerhans,
Sedangkan sel beta itu biasa menempati bagian daripada sentral daripada pulau Langerhans. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek, masalah hormon? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, sekian dulu dari saya histologi endokrin. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live deh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Sehat selalu, Dok. Terima kasih banyak, Dok.